Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wiyanti dari kelas 12 RPL 1. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi basis data, yaitu proses penyimpanan pada RDBMS. Yang pertama, penyimpanan pada RDBMS. RDBMS identik dengan sebuah software komputer yang digunakan untuk menyunting dan memanajemen basis data yang telah mendukung skema relasional. RDBMS memiliki tingkatan sesuai skala yang akan digunakan, yaitu small scale database pada aplikasi sederhana seperti aplikasi perpustakaan. Sedangkan satunya sebagai large scale database, yaitu aplikasi RDBMS dengan skala yang lebih OS, mencakup kebutuhan enterprise. Misalnya, aplikasi Oracle yang digunakan untuk menangani kebutuhan akan manajemen perusahaan berskala besar dengan jumlah record yang sangat besar. Struktur penyimpanan pada RDBMS. Dengan menggunakan DBMS, user dapat mendefinisikan data yang akan disimpan dalam bentuk model data. Model data merupakan koleksi dari konstruksi deskripsi data tingkat tinggi yang menyembunyikan detail tingkat rendahnya. Secara umum, terdapat 3 model data yang digunakan untuk memodelkan penyimpanan data sebagai berikut. Yang pertama, model hierarki, yang kedua, model jaringan, yang ketiga, model relasional. Model hierarki. Model hierarki identik dengan model data yang dibangun secara hierarki, di mana terdapat root sebagai titik puncaknya. Pada jenis ini, setiap data hanya memiliki sebuah penghubung untuk data di bawahnya. Nah, ini adalah contoh model hierarki. Dari root diturunkan ke parent, dan dari parent keturunkan child dan leaves, dan dari child menurunkan leaves dan leaves. Model jaringan. Dalam data jaringan, satu data dapat memilih menghubung dengan data yang lain. Model data jaringan mempointer untuk menghubungkan data yang satu dengan data yang lain. Ini adalah contoh model jaringan. Model relasional. Relational model menjelaskan kepada pemakai tentang hubungan logis antar data dalam sistem database dengan mengevaluasi ke dalam bentuk tabel yang terdiri baris dan kolom yang menunjukkan atribut tertentu. Sedangkan network model sering juga disebut sebagai plex model, di mana pada model ini struktur database dapat diuraikan dalam parent dan child. Kedudukan child harus selalu lebih rendah dari parent, dan sebuah child dapat memiliki lebih dari satu parent. Nah, ini adalah contoh model relasional. 2. Spesifikasi penyimpanan pada MySQL. MySQL secara standar dilengkapi dengan sejumlah storage engine yang telah diprofigasi dan diaplikasikan di server MySQL. 2 storage engine MySQL yang umum digunakan adalah InnoDB dan MySQL. InnoDB adalah storage engine standar untuk MySQL versi 5.5 ke atas. MySQL adalah storage engine yang digunakan sebelum MySQL versi 5.5. InnoDB. InnoDB merupakan storage engine yang aman untuk proses-proses transaksional pada MySQL yang memiliki kemampuan commit, rollback, dan crash recovery guna memproteksi data user. InnoDB menyimpan dalam bentuk indeks-indeks yang clustered index untuk mengurangi 1 atau 0 atas query umum, common queries berdasarkan primary key. MySQL digunakan tabel non-transaksional dengan tipe tabel sederhana, stabil, dan mudah digunakan. Jika ingin menyimpan data sederhana yang tidak terlalu rumit, menggunakan tipe jenis ini. Kelebihan utama MySQL kecepatan dan kestabilannya. Memori. Storage engine yang awalnya dikenal sebagai HIF sebagai media penyimpanan yang diciptakan tabel dalam memori, atau search engine yang menyimpan data di RAM untuk akses cepat terhadap pencarian data, menyediakan table level locking, dan tidak
mendukung transaksi. Menyimpan semua data di RAM dilakukan untuk akses yang cepat dalam sebuah lingkungan yang menginginkan proses lookup yang cepat pada data yang bersifat non-critical. CSV. CSV adalah search engine dalam bentuk file-file yang nilainya dipisahkan oleh tanda koma. File CSV dapat diimpor dan diekspor dari aplikasi yang menyimpan data dalam bentuk tabel seperti Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Karena tabel-tabel CSV tidak mempunyai indeks, CSV dalam bentuk tabel-tabel InnoDB selama operasi. Adapun tabel-tabel CSV hanya digunakan pada saat proses ekspor dan impor saja. Arsip. Arsip mulai ditambahkan di MySQL versi 4.1.3, merupakan storage engine. Arsip digunakan untuk menyimpan atau memperoleh informasi dalam jumlah cukup besar dari tabel-tabel yang tidak terindeks untuk pengarsipan tujuan ke dalam format dekompresi untuk menghemat ruang disk. Black hole. Penyimpanan mesin ini dapat digunakan untuk melakukan tes kinerja atau tes lainnya. Dengan demikian, storage engine yang menerima tetapi tidak menyimpan data dan proses pengambilan data selalu tidak menghasilkan apapun atau unempty set, sehingga digunakan dalam desain database terdistribusi di mana data otomatis direplikasi tetapi tidak disimpan. Merge Federate example. Merge search engine yang memungkinkan seorang DBA atau developer untuk mengelompokkan secara logika rangkaian tabel-tabel identik MySQL dan mengacu kepada tabel-tabel tersebut sebagai sebuah objek. Federate search engine yang memberikan kemampuan untuk membuat link terpisah dari server MySQL untuk membuat sebuah logika basis data dari banyak server-server fisik. Example, engine ini memberikan layanan sebagai sebuah contoh dalam source kode MySQL yang memberikan ilustrasi cara menuliskan kode-kode untuk storage engine yang baru. 2B. Metode penyimpanan file sistem database. Yang pertama, random. Ciri-ciri metode penyimpanan random diantaranya rekaman ditransformasikan ke alamat penyimpanan dalam media fisik secara acak menimbulkan permasalahan. 2. Sequential. Ciri-ciri metode penyimpanan sequential diantaranya mereka disimpan berdasarkan suatu kunci. Pencarian rekaman tertentu dilakukan record demi record sesuai kuncinya, dan rekaman dapat digunakan jika pengolahan terhadap database bersifat periodik dan menyeluruh. Indexed Sexual Intel. Ciri-ciri Indexed Sexual Intel antaranya gabungan antara Sexual Intel dan Random. Record disimpan secara berurutan dengan penggunaan kunci masing-masing. 2C. Klasifikasi penyimpanan pada MySQL. Database storage engine banyak digunakan oleh programmer dan web developer karena sifatnya yang free. Keamanan datanya cukup aman walaupun tidak sehebat Postgres apalagi Oracle. Engine jeans ini termasuk multi-platform sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. Klasifikasi penyimpanan pada MySQL terdiri dari yang pertama hardware, kedua ada operating system, ketiga MySQL setting, yang keempat ada coding atau query. Ini penjelasan untuk satu hardware. Beberapa hal yang berhubungan dengan hardware sebagai berikut. A. Karena menggunakan InnoDB yang dikenal sebagai multi-core platform, sebaiknya menggunakan CPU multi-core seperti dual-core, quad-core, dan lain-lain. B. Media penyimpanan yang paling baik digunakan adalah hard disk dan SSD hard disk dengan RAID 10. 2. Operating system.
Beberapa hal yang berhubungan dengan operating system antara lain untuk hard disk SSD sebaiknya menggunakan file system ext4, konsiderasi untuk tidak menggunakan memory swap dan men-setup memory swap 0, sebab memory swap dapat mengurangi performansasi caching memori MySQL itu sendiri. Yang ketiga, MySQL setting. Beberapa hal yang berhubungan dengan MySQL setting. Yang A, menggunakan versi MySQL terbaru, misalnya MySQL versi 5.5 ke atas. B, melakukan setting sistem variabel MySQL pada Linux OS pada umumnya terletak di folder my.gnv, di mana pada file tersebut banyak sistem variabel yang dapat menentukan performansasi di MySQL. Yang terakhir ada coding. Beberapa hal yang berhubungan dengan coding sebagai berikut. A. Mengetahui bagian blok query yang menghabiskan banyak waktu dalam proses dengan cara mengaktifkan parameter slow_query_log untuk mengetahui query extraction time-nya tinggi atau di atas 1 detik. B. Setiap bahasa pemrograman berbeda-beda dalam membuat sebuah koneksi sehingga harus membuat koneksi efisien mungkin. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.